Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Apresto dengan NIM F1E1211021. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Adapun topik pembahasan pada video kali ini yang pertama yaitu kewirausahaan, yang kedua yaitu franchising, yang ketiga perusahaan kecil, yang keempat bentuk-bentuk badan usaha, dan yang kelima perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Kita masuk ke yang pertama yaitu kewirausahaan. Definisi wirausaha. Wirausaha adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan usaha sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang memiliki keberanian untuk membuka dan menjalankan kegiatan yang sifatnya produktif dan mandiri. Wirausaha juga dapat didefinisikan sebagai usaha mengambil resiko dengan cara menjalankan usaha sendiri serta mempergunakan peluang-peluang yang ada sehingga tercipta usaha baru atau dengan melakukan pendekatan yang sifatnya inovatif sehingga usaha yang dikelola berpotensi untuk maju dan berkembang secara mandiri, sanggup menghadapi tantangan-tantangan persaingan. Hakikat wirausaha. Seorang wirausaha pada hakikatnya memiliki berbagai ciri, sifat serta watak yang membedakannya dengan orang-orang biasa. Seorang wirausahawan akan cenderung berkeinginan kuat untuk mewujudkan ide-ide kreatif dan inovatif yang ada dalam pikirannya menjadi kenyataan di dunia nyata. Berdasarkan beberapa kajian beberapa ahli, seseorang wirausaha setidaknya memiliki 6 hakikat wirausaha, antara lain kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. B. Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. C. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. D. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diperlukan untuk memulai suatu usaha dan perkembangan usaha. E. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang baru dan sesuatu yang berbeda yang bermanfaat dan memberi nilai lebih. Manfaat adanya wirausaha. Berikut ini adalah beberapa manfaat dengan adanya wirausaha. A. Sebagai pionir dalam menyediakan lapangan pekerjaan. B. Sebagai kreator utama terciptanya pembangunan bagi lingkungan sekitar. C. Secara pribadi dapat menjadi teladan melalui sikap berani mengambil risiko, jujur, tidak merugikan orang lain, maupun sikap-sikap terpuji lainnya. D. Sebagai contoh pribadi yang taat akan hukum serta peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. E. Sebagai pribadi pendidik bagi karyawan yang dipekerjakannya, di mana pendidikan tersebut berupa pendidikan kemandirian, disiplin, jujur, dan tekun. Dan F. Dapat menjadi seseorang yang mampu menjaga keserasian ataupun keselarasan lingkungan, baik dari segi pergaulan maupun dalam hal-hal yang berhubungan dengan kepemimpinan. Sedangkan manfaat wirausaha bagi pembangunan bangsa diantaranya A. Wirausaha sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan seperti melancarkan proses produksi, distribusi, dan konsumsi. B. Wirausaha dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta menyerap tenaga kerja yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dan C. Wirausaha dapat membantu pemerintah dalam bidang ekonomi dengan menyediakan barang-barang konsumsi sehingga ketergantungan pada barang-barang asing akan berkurang. Kelemahan dan keuntungan. Secara umum, kelemahan menjadi wirausaha adalah A. Penghasilan yang tidak pasti. B. Bekerja keras dengan waktu yang terbatas. C. Kualitas kehidupan rendah sebelum mereka berhasil. Dan D. Tanggung jawabnya cukup besar, seperti keharusan mengambil keputusan walau mungkin belum menguasai permasalahan. Sedangkan keuntungan menjadi wirausaha adalah yang pertama itu terbuka peluang untuk mencapai tujuan. Yang kedua, terbuka peluang mendemonstrasikan potensi secara penuh. Terbuka peluang memperoleh manfaat dan keuntungan secara maksimal.
Yang ketiga itu terbuka peluang untuk membantu masyarakat dengan usaha konkret. Dan yang keempat, yang terakhir yaitu terbuka peluang untuk menjadi bos. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yang B yaitu franchising. Pengertian franchise. Franchise sebagai suatu bentuk organisasi terus berkembang dan semakin menarik perhatian karena hal-hal yang ditawarkan oleh bisnis ini menyangkut jasa, pekerjaan, dan peluang profesi mandiri. Sandward dan Curran mencoba membeberkan definisi umum mengenai franchise, yakni suatu bentuk bisnis yang pada dasarnya terdiri dari sebuah organisasi dengan paket bisnis yang teruji pasar yang berpusat pada suatu produk layanan, memasuki hubungan kontrak dengan pemegang waralaba. Biasanya perusahaan kecil yang dibiayai sendiri dan dikelola oleh pemilik, yang beroperasi di bawah perdagangan nama pemilik waralaba untuk memproduksi atau memasarkan barang atau jasa sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh pemilik waralaba. Bisnis franchise. Bisnis franchise dapat memegang peran penting dalam pengembangan UMKM di suatu negara, sebab franchise merupakan bentuk kemitraan antara suatu perusahaan besar dengan UKM sebagai pemegang hak atas pengelolaan gerai dan menggunakan merek dagang franchisor, beserta berbagai kemudahan bisnis yang ditawarkan. Bisnis franchise sendiri membeberkan berbagai kemudahan kepada pendatang baru di dunia bisnis. Apapun produk yang akan ditekuninya, dalam bisnis semacam ini, franchisor mempunyai komitmen untuk memberikan perangkat yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, termasuk manajerial. Di samping itu, dengan menjalankan bisnis dengan menggunakan merek yang sudah teruji di pasar, itu berarti wirausaha tersebut tidak memulai segalanya dari nol. Peran bisnis franchise. Bisnis franchise melalui pengembangan UKM mempunyai peran terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang pada akhirnya dapat berdampak pada perekonomian suatu negara. Pertama, bisnis franchise mengharuskan adanya transfer pengetahuan kepada mitra kerjanya. Dalam hal ini, UKM. Kedua, bisnis franchise umumnya menerapkan standar dan kualitas tertentu terhadap produk yang dihasilkan. Dan kedua hal tersebut tergantung pada masukan dalam proses produksi. Kita masuk topik yang ketiga, yang C, yaitu perusahaan kecil. Undang-undang. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil telah memberikan batasan yang jelas. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Kedua, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang ketiga, milik warga negara Indonesia. Yang keempat, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar. Dan yang kelima, berbentuk usaha orang perseroan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Selain hal-hal yang berada dalam undang-undang di atas, usaha yang tergolong kecil memiliki beberapa ciri khusus. Di antaranya, yang pertama, usaha dimiliki secara bebas, terkadang tidak berbadan hukum. Dua, operasinya tidak memperlihatkan keunggulan yang mencolok. Yang ketiga, usaha dimiliki dan dikelola oleh satu orang. Yang keempat, usaha tidak memiliki karyawan. Yang kelima, modalnya dikumpulkan dari tabungan pemilik pribadi. Dan yang keenam, wilayah pasarnya bersifat lokal dan tidak terlalu jauh dari pusat usahanya. Keunggulan bisnis kecil. Berikut beberapa keunggulannya, antara lain, yang pertama, inovasi. Untuk berdasar dalam persaingan dengan perusahaan raksasa yang didukung oleh sumber daya yang besar, maka perusahaan-perusahaan kecil seringkali harus menemukan cara baru yang kreatif dalam menjalankan bisnis. Dua, layanan pelanggan yang superior. Perusahaan kecil seringkali dapat beroperasi dengan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan besar, sehingga memungkinkan untuk menyesuaikan lini produk dan jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Ketiga, biaya yang rendah. Perusahaan kecil biasa meminimalkan biaya overhead. Biaya yang tidak secara langsung berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa tertentu yang memungkinkan mereka untuk memperoleh laba dari harga yang lebih rendah. Dan yang keempat, mengisi ceruk pasar yang terisolasi. Oleh karena biaya overhead yang tinggi memaksa perusahaan besar untuk menetapkan ukuran minimum bagi target pasarnya.
Maka ceruk pasar kecil selalu menarik perusahaan kecil yang mampu dan melayani. Selain mengisi ceruk-ceruk pasar yang lebih kecil, beberapa jenis perusahaan tertentu memilih untuk bekerja dengan organisasi kecil. Banyak perusahaan jasa kecil mengilustrasikan hal ini. Kelemahan bisnis kecil. Meski perusahaan-perusahaan kecil membawa sejumlah kekuatan ke pasar yang kompetitif, tetapi mereka juga memiliki kelemahan dalam bersaing dengan perusahaan yang lebih besar dan lebih mapan. Perusahaan kecil dapat menemukan diri mereka sendiri dalam keadaan rentan selama kondisi kemunduran perekonomian. Mereka baru mengakumulasikan sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih besar guna melindungi diri dari penurunan penjualan. Masuk ke topik yang keempat, yaitu bentuk-bentuk badan usaha. Badan hukum usaha yang ada di Indonesia beragam jenisnya. Di antaranya, yang pertama, perseorangan. Perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan. Kelebihan perusahaan jenis ini, selain pendirinya mudah, adalah tidak memerlukan organisasi yang besar tetapi cukup dengan organisasi dan manajemen yang sederhana. Pimpinan perusahaan perseorangan biasanya pemilik usaha yang sekaligus menjadi bertanggung jawab atas segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar. Kedua, firma. Firma adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih yang kemudian menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Tujuan firma adalah untuk mencari keuntungan. Perolehan dana dari pihak luar cukup mungkin relatif lebih mudah dibanding perusahaan perseorangan. Yang ketiga, perseroan komanditer. Perseroan komanditer atau sering disingkat dengan CV merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer, terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif dan bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila harta perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya. Tujuan pendirian CV adalah untuk mendirikan peluang bagi perseorangan untuk ikut menanamkan modal dengan tanggung jawab terbatas. 4. Perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas menurut undang-undang adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya. Dari pengertian tersebut, dapat kita kemukakan hal-hal penting sebagai berikut. Bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan. B. Pendirian perseroan terbatas dilakukan atas dasar suatu perjanjian antara pihak-pihak yang ikut terlibat di dalamnya. C. Pendirian perseroan terbatas didasarkan atas kegiatan atau usaha tertentu yang akan dijalankan. D. Pendirian perseroan terbatas dengan modal yang berbagi dalam bentuk saham. Dan perseroan terbatas harus mematuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pemerintah lainnya. Dalam praktiknya, jenis perseroan terbatas terdiri atas. Dilihat dari segi kepemilikannya. 1. Perseroan terbatas biasa. 2. Perseroan terbatas terbuka. Dan ketiga, perseroan terbatas persero. Dilihat dari segi status, perseroan terbatas terbagi dalam 1. Perseroan tertutup dan perseroan terbuka. 5. Perusahaan negara. Perusahaan negara adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi atas beberapa jenis, antara lain A. Perusahaan jawatan, B. Perusahaan umum, C. Perusahaan perseroan. Beberapa macam perseroan terbatas yang perlu diketahui yaitu 1. PT tertutup. Perusahaan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh orang tertentu. Tidak setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib, dan surat sahamnya dituliskan nama. 2. PT terbuka. Perusahaan terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat melalui pasar modal. Jadi sahamnya ditawarkan kepada umum, diperjualbelikan melalui bursa saham. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia, PT Perusahaan Gas Negara, dan sebagainya. Yang ketiga, PT kosong. Perseroan terbatas yang sudah tidak menjalankan usahanya lagi, tinggal nama saja karena masih terdaftar.
PT ini dapat dijual untuk diusahakan lagi. Biasanya PT kos yang semacam ini menanggung utang yang sulit untuk dibayar tanpa menjual seluruh saham-sahamnya. 4. PT asing. Persoalan terbatas yang didirikan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. 5. PT domestik. Suatu perusahaan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri dan mengikuti peraturan-peraturan ditetapkan oleh pemerintah setempat. 6. PT perseorangan. Dikeluarkannya saham-saham untuk mengumpulkan modal mempunyai maksud agar pemilik tidak berada di tangan satu orang. Keadaan seperti ini akan menciptakan bentuk persoalan terbatas perseorangan, karena kekuasaan direktur tidak terpisah dengan rapat umum pemegang saham, maka nama PT mudah untuk disalahgunakan. 7. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar pemilik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain atau berdasarkan undang-undang. 8. Yayasan. Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. 9. Koperasi. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu perbedaan wirausaha dan usaha kecil. Berikut beberapa poin penting dalam perbedaan wirausaha dan perusahaan kecil. Di antaranya, yang pertama yaitu, perusahaan kecil memiliki badan hukum yang jelas, sedangkan wirausaha jarang yang memiliki badan hukum yang jelas. Yang kedua yaitu, bisnis kecil sangat bergantung pada lingkungan pasar. Dari sistem manajerial pun yang berbeda. Sistem manajerial kewirausahaan lebih baik dibandingkan sistem bisnis kecil. Dan yang ketiga, kewirausahaan lebih meningkatkan hasil dari suatu produknya, sedangkan perusahaan kecil lebih meningkatkan pada laba yang akan didapatkannya. Nah, itulah tadi pembahasan tentang materi mata kuliah pengantar bisnis dan manajemen. Lebih dan kurang atau ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.